Keluarga almarhum Kristanto Joshua Sirait sakit hati. 2 tahun, kasus tertimbun tembok PPU Parapat tak kunjung selesai. Parapat-sumut-pos-tv.id. Keluarga almarhum Kristanto Joshua Sirait, 28 tahun, korban meninggal dunia akibat tertimbun tembok penahan PPU di Jalan Joseph, merasa sakit hati sebab penyelesaian kasus atau ganti rugi pembayaran uang duka diduga belum dilakukan oleh pihak PPU kepada keluarga almarhum. Padahal musibah tembok longsor mengakibatkan meninggalnya almarhum Kristanto Joshua Sirait sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun, tepatnya di Jalan Joseph, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang, Simangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Juli 2021 lalu. Runtuhnya tembok gereja yang di Parapat sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Padahal kami sudah lapor secara kekeluargaan, kami sudah lapor ke keuskupan. Buktinya kami pergi ke keuskupan ini, dan sampai sekarang belum ada ditanggapi. Jadi inilah secara kekeluargaan, karena tidak ada sampai sekarang penyelesaiannya. Padahal kami tidak menuntut banyak, kami hanya menuntut janjinya waktu datang ke sini supaya mereka tidak ditahan polisi, yaitu perjanjian yang 13 Juli tahun 2021, yaitu penggantian sepeda motor, perbaikan jalan yang pada saat itu perbaikan jalan dijanjikan oleh pemborongnya Maruli Lumban Gaul, Bapak Maruli Lumban Gaul. Dia berjanji memberikan 28 juta, tapi sampai sekarang tidak dipenuhi. Dan perbaikan kuburan juga sampai sekarang belum diperbaiki. Tapi kuburan anak saya itu sudah saya perbaiki dengan uang saya senilai 14.800.000. Bukan hanya konsultasi dengan pihak PPU, bahkan sudah gelar perkara bolak-balik ditangani oleh Polres Simalungun. Tapi mediasinya tidak pernah berhasil. 2 kali mediasi di Polres Simalungun dengan di Polsek Parapat tidak pernah berhasil. Karena mereka memang tidak berniat membayar sesuai dengan janjinya. Padahal menurut saya tidak ada yang bisa membeli nyawa, tapi saya mau sesuai dengan perjanjian itu aja dibayarkan oleh mereka, tapi itu pun juga sampai sekarang belum terrealisasi. Alasan mereka sepertinya tawar-menawar. Adalah yang mengatakan ada jemaatnya mau memberikan bantuan, tapi kita tidak tahu berapa nilainya. Jadi kalau menurut saya bukan peminta-minta atau pengebis untuk jemaat mereka. Ya kalau memang ada jemaatnya mau memberikan bantuan, ya diserahkan aja ke gereja. Ya pihak gereja aja memberikan kepada kami. Tapi itu pun saya tidak tahu nilainya berapa. Jadi tidak pernah terjadi kesepakatan itu. Karena mereka juga menurut saya itu main-main. Nggak pernah ada serius gitu. Nah, jadi bolo menurut tahu itu tung leleng peon hutuntut alana odo penung pembangunan pehuboto bahwa mereka membangun. Jadi selelengon basi piba sendiri puro naso selesai dope pembangunan. Saya pikir belum selesai masalahnya di kantor polisi. Ternyata untuk pihak korban yang lain mereka sudah menyelesaikan. Yang rusak mobilnya mereka sudah ganti. Dan untuk korban Marga Tarigan mereka memberikan 280 juta. Itu kata Bapak Joshua si Mare-Mare, itu pengacara dari Katolik. Jadi anak saya kenapa tidak ditangani? Kenapa anak saya tidak diserahkan? Kenapa anak saya tidak diganti sepeda motornya? Ada apa dengan anak saya? Apa itu manusia, anak saya dianggapnya apa gitu? Nah makanya saya sampai melaporkan ini ke Polda Sumut. Jadi saya memohon kepada Bapak Polda Sumut untuk secepatnya lah diselesaikan. Ya menurut saya tidak ada yang luput dari hukum. Ya kalau boleh ya hukumnya segera ditangani. Karena saya tahu secara tidak sengaja supir melanggar orang langsung ditangkap. Ini kenapa belum? Ada apa dengan mereka? Apa mereka kebal hukum?
Kalau melihat kejadian itu, saya melihat tembok itu tidak sesuai dengan konstruksi. Saya lihat temboknya juga menempel, besinya juga tidak mengikat, terpisah. Karena apabila dia itu mengikat, itu tembok itu tidak roboh. Kebetulan pada saat itu, kalau saya tidak salah dengar dari warga di situ, peristiwa itu jam setengah 10 pagi, setengah hujan, gerimis. Gerimis. Terus tembok itu roboh karena ada eskalator di atas. Karena menurut masyarakat di situ, tembok yang itu belum kering. Dan konstruksinya, dan pada saat itu juga waktu peristiwa itu tembok tidak punya surat izin. Tidak ada surat izinnya. Kami udah konfirmasi ke kantor camat bahwasanya surat itu tidak ada dikeluarkan untuk izin pembangunan itu. Jadi ini Pak, saya lapor ini ke pengadilan, saya daftar ke pengadilan supaya adanya bukti yang kuat kepada kami bahwasanya mereka sudah melanggar hukum, bahwasanya mereka sudah tidak mentaati hukum. Karena peristiwa sampai korban mati mereka menganggap sebagai masalah kerupuk, masalah angin lalu. Padahal anak saya udah sampai meninggal. Bahkan membuat pertanda sesuai dengan janjinya juga masih uang saya. Sampai sekarang, kalau secara kekeluargaan mereka tidak datang sampai detik ini. Mereka hanya datang, hanya meminta tanda tangan supaya tidak ditahan polisi. Itu aja Pak. Saya hanya perjanjian 28 Juli yang 2021 itu aja dipenuhin. Penggantian sepeda. Ketika dicoba dikonfirmasi, pihak PPU Pastor Hyasintus Sinaga melalui telepon WhatsApp-nya menjawab, "Saya pastor yang mewakili DPP Katolik ST Sigmaringen Parapat. Dalam hal ini ingin mengkonfirmasi terkait pertanyaan Bapak, yaitu bahwa mengenai almarhum Kristanto Joshua Sirait yang meninggal akibat runtuhnya tembok penahan bangunan PPU. Saat ini kami sedang menunggu proses hukum yang sedang berjalan terkait dari masalah tersebut. Penting kami sampaikan bahwa terkait penyelesaian ini sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Simalungun, yaitu perkara perdata nomor 124/PDTG/2022/PN SIM tanggal 16 Februari 2023 serta telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau inkrah. Dan selanjutnya kami menunggu proses tahapan hukum tersebut guna penyelesaiannya secara hukum. Maaf sebelumnya, untuk dapat menjawab klarifikasi maupun konfirmasi Bapak secara mendetail, izin dapat menghubungi penasehat hukum DPP Katolik, yaitu Bapak Sihar T. Joshua Simaremare SH. Demikian dapat kami sampaikan ke Bapak. Terima kasih. Tuhan memberkati, jawab pastor. Pantauan di lokasi, tembok penahan PPU Parapat, tepatnya di Jalan Joseph, telah rampung dikerjakan. Dari Parapat, sumutpostv.id melaporkan.